سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Maka ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan memuji bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat Allah sangat banyak, dan Allah kali-kali mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat Allah sangat banyak dan mustahil untuk kita menghitungnya. Contoh ibadah yang di dalam tubuh kita ini ada namanya pembuluh darah. Ada kisahnya Dahlan Islam. Beliau pernah mengisahkan tentang yang beliau alami ketika beliau harus ganti pembuluh darah yang rusak hanya 50 cm. Pak Dahlan Islam pernah mengisahkan pembuluh darahnya yang rusak hanya 50 cm. Lalu beliau bertanya kepada dokter Benyamin yang akan menangani beliau, berapa harga selang darah sepanjang 50 cm? Ternyata harganya 500 juta. Selang darah 50 cm 500 juta. Jadi kalau dihitung per meternya berapa? 1 miliar. Jadi 50 cm 500 juta berarti 1 meter 1 miliar. Ibu-ibu tahu kira-kira di tubuh kita ada berapa meter pembuluh darah? Berapa? Berapa? Berapa meter? 2000 kilometer. 200 kilometer. 200 kilometer. 200 kilometer itu kira-kira jarak si Surabaya PP. Bayangkan di tubuh kita sendiri ada pembuluh darah yang panjangnya 200 kilometer. Ya, itu jarak Malang Surabaya balik lagi.
Sehingga kalau dihitung berapa harganya pembuluh darah 200 km, 200 triliun. Jadi nikmat Allah itu sangat banyak. Hanya soal pembuluh darah 200 triliun. Maka kalau kamu tidur sehat, bersyukur Allah sehat. Bayangkan 50 cm saja 500 juta. Sehingga ibu kalau hari ini misalnya ASEAN pagi ini dagang untung 100.000, bersyukur. Untung 50.000, bersyukur. Tidak untung, bersyukur. Karena sehat saja itu nikmat, ya. Sehat saja itu nikmat, ya. Ibu rahmatullah, semoga mudah-mudahan hari-hari ke depan kita sudah tetap sehat, insya Allah. Karena sehat itu mahal, ya. Bagian materi kita pagi ini tentang tenang karena sudah disampaikan tentang rezeki. Ibu rezeki itu seringkali manusia katakan soal uang. Orang kalau bicara rezeki itu seringkali bicara soal harta. Orang kalau bicara soal rezeki itu seringkali materi. Bicara rezeki itu soal rumah, mobil, tanah, kekayaan. Padahal rezeki itu bentuknya banyak. Salah satunya misalnya doa yang sering kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan beri kami rezeki kekuatan untuk mengikutinya. Warzuqna ittiba'ah. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan beri kami rezeki kekuatan untuk menjauhinya. Jadi kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan itu rezeki, dan itu yang kita minta kepada Allah. Kekuatan rezeki berupa kekuatan menjauhi dosa, itu rezeki yang kita minta kepada Allah. Ya. Ini contoh rezeki yang sering kali kita minta kepada Allah. Ya. Doa yang lain, ibu-ibu, kita sering kali berdoa, Rabbi zidni warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, warzuqni fahma. Beri aku rezeki agar dapat memahami. Ya. Jadi ada banyak orang di majelis ilmu, tapi tidak semua orang bisa memahami. Maka ketika orang hadir di majelis ilmu bisa paham, maka itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu pemahaman ilmu, mengerti ilmu, itu adalah rezeki. Dan itu juga sering kali kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, surga. Surga adalah rezeki. Dalam surat At-Tolak ayat 11 Allah sampaikan, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqah. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh,
niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberi rezeki yang baik kepadanya. Ya. Jadi kalau kita diberi surga itu rezeki, dimasukkan ke surga itu rezeki, dan ini rezeki yang terbaik, ya, rezeki yang terbaik. Karena itu rezeki bukan hanya soal uang, ya, diberikan kekuatan ngaji rezeki, ngaji jadi paham rezeki, dengan ngaji dapat pahala masuk surga rezeki. Rezeki itu banyak, bahkan ibu-ibu, karena begitu banyaknya sesungguhnya semua yang Allah berikan kepada kita itu rezeki. Kesehatan rezeki, anak sehat rezeki. Karena kalau anak tidak sehat, biaya pengobatan anak, apalagi sekarang banyak anak-anak apa ini? Gagal ginjal. Ya Allah, anak soleh itu rezeki. Kalau ke anaknya nggak soleh, orang tua jadi banyak urusan. Ya. Selamat di jalan adalah rezeki, mendapat ilmu adalah rezeki, bisa ibadah adalah rezeki, surga rezeki, teman soleh rezeki, bisa hadir di majelis ilmu adalah rezeki. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ibu-ibu, satu hal yang seringkali dirasakan orang itu soal rezeki materi, soal rezeki uang, soal rezeki harta. Ini yang paling sering dikhawatirkan orang, seringkali dicemaskan orang. Ya. Maka kita seorang muslim perlu memahami bahwa pintu rezeki itu bukan satu, tetapi pintu rezeki itu banyak. Ya. Jalan rezeki itu bukan satu, tapi jalan untuk kita dapat rezeki itu sangat banyak. Ya. Supaya kita tidak fokus hanya satu, ketika satu itu tidak kita dapatkan, lalu kemudian kita putus asa. Ya. Sampai kemudian ibu-ibu rahimahullah, orang kami sampaikan di medsos pernah ada orang suami bunuh diri gara-gara judi online. Ya. Seakan-akan rezeki itu hanya didapatkan dari judi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Atau di mana, di Surabaya apa? Coba, ada seorang istri akhirnya membakar suaminya. Oke. Gak bayangin bu, seorang istri bakar suaminya hidup-hidup. Ya Allah. Karena suaminya kena judi online juga. Ya. Nah. Maka supaya kita yakin, supaya kita tenang, kita harus paham dari mana jalannya rezeki, dari mana pintu-pintu rezeki. Ya, ada 8 pintu rezeki. Nanti soal kemudian soal. Satu, rezeki yang telah dijamin. 2, rezeki dari usaha atau ikhtiar. Ketiga, rezeki karena bersyukur. Keempat, rezeki karena menikah. Kelima, rezeki karena anak. Keenam, rezeki karena istighfar. 7, rezeki karena sedekah. 8, rezeki karena takwa. Artinya pintu rezeki bukan satu, bukan 2, bukan 3, sangat banyak.
Maka ketika kemudian kita hidup, harus tahu pintu-pintu ini, agar ketika misalnya terhalang kita dari satu pintu, kita masih punya pintu yang sehingga tidak terlalu mencemaskan kehidupan kita yang semakin hari banyak orang yang khawatir urusan rezeki berarti dan seluruh kehidupan kita ini tidak bisa tidak kecuali harus ada keyakinan yang kuat. Kalau yang pertama adalah soal rezeki yang telah dijamin. Allah menjanjikan dan Allah menjamin, Allah memberikan garansi, Allah memberikan janji di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Bayangkan, dijamin Allah rezekinya, digaransi Allah rezekinya, disiapkan oleh Allah rezekinya. Yang bernyawa, yang hidup, dijamin rezekinya oleh Allah. Hewan dijamin rezekinya oleh Allah, manusia dijamin rezekinya oleh Allah, bahkan tumbuhan dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan Allah sampai mengatakan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa, mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya, dan kepadamu Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah katakan, sampai ada binatang yang tidak bisa mengurus rezekinya, tidak bisa mengurus makannya, tidak bisa mendapatkan makannya, Allah kasih makan. Tidak usah punya binatang yang bisa bergerak, yang bisa kemana-mana. Ibu-ibu bisa lihat di internet, ada beberapa macam tumbuhan yang makanannya itu hewan. Ada tumbuhan yang makanannya hewan, dan Allah kasih rezeki. Allah jamin rezekinya. Allah siapkan perangkat supaya bisa makan. Misalnya, bagaimana di dalam tumbuhan itu Allah kasih zat yang membuat misalnya nyamuk atau lalat mau masuk ke dalamnya. Allah rencanakan dengan sempurna, Allah siapkan dengan sempurna, sampai tumbuhan itu Allah jamin rezekinya walaupun makanannya hewan binatang. Apalagi kita ibu-ibu rahimahullah, manusia yang lebih sempurna daripada hewan, apalagi daripada tumbuhan. Maka yakinlah Allah telah menjamin rezeki kita, tak usah khawatir. Karena itu Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, karena itu hatiku selalu tenang. Rezeki tidak akan diambil orang, rezeki tidak akan keliru dibagikan ke tetangga kita, rezeki tidak akan salah nyasar ke saudara kandung kita. Rezeki pasti nyampe ke tangannya masing-masing. Ibu-ibu, kita dulu seringkali mendapatkan nasihat dari orang tua kita.
ketika kita kecil ya, dengan lagu yang sebenarnya sangat bagus. Lagu apa ini? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, lalu datang seekor nyamuk, lalu kita ini lagu luar biasa ini, luar biasa. Kenapa? Bayangin ibu, cicak itu hidupnya merayap di dinding, makanannya nyamuk bisa terbang. Kalau kira-kira kita jadi cicak, mungkin kita protes kepada Allah, ya Allah, gimana toh saya ini hidupnya di dinding, makanan saya bisa terbang. Gak masuk akal. Tapi lihatlah lagu itu menasihati kita, kewajiban dan tugas cicak itu satu, hanya merayap di dinding. Yang datang siapa? Nyamuknya. Lalu cicaknya apa? Hap saja. Hanya gitu dok. Ya. Itu lagu luar biasa. Jangan dibayangkan lagu ini hanya guyonan hiburan, enggak. Lagu ini luar biasa, mengajarkan kepada kita tentang hakikat rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Sayangnya hari ini ibu-ibu tidak pernah ngajari anaknya lagu ini. Penting ini. Sekarang anak-anaknya jarang hafal lagu ini. Ya. Sekarang punya anak-anaknya gitu. Ini lagu penting. Ya. Tetapi ibu tahu adalah soal khusus cicak ya. Cicak itu binatang yang harus dibunuh. Cicak itu harus dibunuh. Jadi kalau ada cicak di rumah dibunuh. Kenapa? Rasulullah SAW memerintahkan membunuh cicak. Beliau bersabda, karena dahulu cicak ikut membantu meniup api membakar Nabi Ibrahim. Cicak itu harus dibunuh. Ya. Bahkan Nabi menyampaikan, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dia dapat pahala sekian-sekian. Jika 2 kali pukulan maka sekian, jika 3 kali pukulan maka sekian, sampai sekian kali pukulannya itu pahalanya berbeda-beda. Dalam hadis yang lain, ya, yang lebih jelas Nabi menyampaikan dari Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan barang siapa membunuh cicak sekali pukul maka ditulis baginya pahala 100 kebaikan. Barang siapa memukulnya lagi maka baginya pahala kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Jadi kalau ada cicak di rumah disuruh membunuh. Disuruh bunuh. Bahkan kalau bisa pukulnya sekali. Yang lebih utama itu pukul sekali langsung mati. Tapi kalau sekali gak mati, pukul 2 kali. Pokoknya benar-benar sampai mati. Ya. Ini penting kita ketahui. Pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 100 kebaikan, ya, 100 kebaikan. Nah, sekali lagi Ibu rahimahullah, karena itu kemudian sudah dijamin oleh Allah, sudah dijanjikan oleh Allah, sudah digaransi oleh Allah, maka tak usah khawatir. Dan karena sudah dijamin oleh Allah, maka Nabi sampaikan, ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit thalab. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sudah dijamin, tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan
lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Ya. Siapapun hidup tidak akan mati kecuali rezekinya sempurna. Satu butir nasi kalau jatah rezekinya belum dimakan tidak akan mati. Satu gelas ini kalau jadi jatah rezekinya tidak akan mati sebelum diminum. Ya. Semua sudah dijamin, kata Nabi, tidak akan mati kecuali telah mengenyam, menikmati, mendapatkan seluruh rezekinya. Ibu-ibu, pernah saya sampaikan di sini ada kisah orang yang jalan-jalan, ya, tiba-tiba dia lewat dekat sumur, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam sumur. Ketika dia terjatuh, dia teriak minta tolong. Sampai kemudian tiba-tiba ada orang lewat dan menolong dia naik ke atas sumur. Sampai di atas sumur, sama penolong dikasih minum air putih segelas. Setelah dikasih minum segelas, dia ditanya, kenapa kau bisa jatuh? Dia ceritakan bagaimana kisahnya dia jatuh, sampai kemudian dia ingin meyakinkan yang bertanya. Dia praktekkan bagaimana dia jalan di pinggir sumur, bagaimana kakinya terpeleset, qadarullah, kedua kali kepleset lagi jatuh. Dan jatuh kedua kali dia wafat. Pertanyaannya, kenapa jatuh pertama kali belum mati? Jatah satu gelas belum diminum. Ya. Ketika sudah diminum, jatah rezekinya habis, jatuh lagi lalu mati. Ya. Maka tak usah khawatir urusan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Maka tak usah ibu-ibu, ya, mohon maaf, yang rapi serangga pinjaman online, ya, ibu-ibu hati-hati, ya. Kamu tuh ibu-ibu, kemarin ada yang sepekan yang lalu datang ke kantor saya, seorang istri. Dia cerita sambil nangis luar biasa karena dia pinjam online tanpa izin suami, sekali dilunasi sama suami. Jatuh lagi pinjam online, 2 kali dilunasi suami. Diulang lagi sampai suaminya benar bilang, aku gak cocok model awakmu koyo ini. Dan ketika dia pinjam kesekian kali, suaminya berkali-kali bilang begitu, aku kok cocok ambil awakmu model ini, gak cocok, gak cocok, gak cocok. Dia datang kantor saya karena dia pinjam kesekian kali itu dia belum bisa lunasi dan dia khawatir diceraikan suaminya. Dia takut pulang kalau ada orang lagi ke rumahnya, suaminya tahu dan dia diceraikan suaminya. Dia takut pulang karena di rumahnya ada bapaknya, khawatir orang yang nanti ketemu bapaknya. Nangis hingga selesai. Sampai kemudian saya bilang kepada ini, si istri ini, udah, ketika suami Anda bilang seperti itu tanda suami hilang kepercayaan. Problemnya bukan sekedar soal pinjam online, tapi soal hilangnya kepercayaan. Saya bilang kepada istri ini, sudah apapun resikonya, ngomong jujur saja sama suami. Anda punya hutang pinjaman online, kalau perlu Anda nulis surat pernyataan bermaterai, ini pinjaman terakhir, gak diulang lagi. Ngomong jujur saja gak apa-apa, dengan segala resikonya untuk membangun kepercayaan kepada suami. Ngomong saja kepada bapak Anda,
nggak masalah, apapun resikonya ditanggung. Karena jujur itu akan menjadi kebaikan. Kalau bohong, nanti mesti nutup dengan kebohongan lagi, tutup bohong lagi, tutup dengan bohong lagi. Nggak akan ada selesainya. Bohong jujur saja. Nangis dikatakan hampir kira 1 jam lebih. Akhirnya pulang dan besoknya bilang, alhamdulillah Pak Ali, saya sudah ngomong jujur sama suami sama ayah saya, lega hati saya, plong hati saya. Dan kemudian orang tua sama suami bilang, ini terakhir solusinya sepeda motor dijual. Saya bilang, alhamdulillah sepeda motor dijual, yang penting rumah tangga aman selamat. Dan kisah begini Bapak Ibu bukan 1 2. Ada banyak kisah suami yang mau ceraikan istri gara-gara begini. Ya, Bapak Ibu hidup sederhana, nggak usah cari yang aneh-aneh. Ya, pinjaman online itu kan riba. Jadi banyak pinjam, dia tanya dia pinjam 1 juta, waktu seminggu mengembalikannya 1.200.000. Kalau 2 minggu 1.400.000, 5 minggu 2 juta, 5 minggu 2 kali lipat. Ya, maka nggak usah dekat-dekat dengan riba ya. Dosanya riba ngeri banget. Ya, ngeri banget. Ya, banyak dosa. Ya, Bapak Ibu, karena yakin dijamin oleh Allah, nggak usah khawatir dan nggak usah cari yang haram. Ya, hindari yang haram. Ya. Nah, yang kedua, ya, dari ikhtiar usaha. Ya. Allah katakan, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi walaupun sudah dijamin oleh Allah, tidak boleh kemudian kita tidur-tiduran. Kita sudah dijamin kematian kita kapan, tapi tidak boleh kemudian sembrono dengan kesehatan. Walaupun umur kita sudah dipastikan oleh Allah, tidak boleh kemudian ketika sakit tidak berobat. Ya. Karena pasrah dalam makna pasrah, nggak melakukan apa-apa itu berarti mas. Ya, ya, enggak ya. Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan, ya, ayat tentang ini, Allah telah menjamin rezeki bukan berarti harus malas kerja. Allah jamin rezeki bukan untuk berleha-leha. Allah jamin rezeki itu bukan untuk kita malas-malasan. Beliau mengatakan, Ibnu Hajar ini ulama yang kaya raya. Beliau mengatakan, namun hal ini bukan berarti seseorang boleh meninggalkan usaha dan bersandar apa yang diperoleh makhluk lain. Meninggalkan usaha sangat bertentangan dengan tawakal itu sendiri. Ya, ibu-ibu pernah ketika umroh haji, orang jualannya kan begini loh di Makkah Madinah itu. Ya, jualannya begini. Apa tulisannya di situ? Di gerobaknya, kaifa akhafullah, kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Ada tulisannya, bagaimana aku takut pada kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya raya. Jadi penjual ini dia yakin rezeki dari Allah yang maha kaya, tetapi dia tetap bekerja. Ya, dia tetap berusaha, ya, tidak berpangku tangan, tidak bermalas-malasan. Ya,
Bahkan ibu-ibu, Nabi Ismail pun bekerja. Ketika Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail dan tidak jumpa, istrinya ditanya, di mana suamimu? Istrinya menyampaikan, kharaja yabtaghi lana. Ismail sedang keluar mencari rezeki buat kami. Nabi itu bekerja, Rasul itu bekerja, ya. Jadi kita diwajibkan untuk berusaha, ya. Sampai kemudian begitu kayanya Ibnu Hajar, suatu saat beliau ketemu dengan orang Yahudi, orang Yahudi yang miskin, Yahudi yang jualan minyak jelek. Yahudi ini kemudian tanya kepada Ibnu Hajar yang kaya raya. Pertanyaannya, wahai Ibnu Hajar, bukankah Nabi Anda bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Lalu tanya, saya ini kafir, tapi hidup saya lebih sengsara daripada engkau yang mukmin. Engkau kaya, engkau hartanya banyak, engkau hidup mewah, semua ada padamu. Saya miskin, saya susah, saya menderita. Kok gak cocok? Kata si Yahudi. Padahal Nabi mengatakan dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ditanya begitu apa kata Ibnu Hajar? Beliau menyampaikan dari sini, ibu, beliau mengatakan kepada Yahudi itu, aku dilihat dari berbagai nikmat yang Allah janjikan untukku di akhirat, seakan-akan aku sedang di penjara. Nikmatku di akhirat, di surga itu dibandingkan dunia yang aku rasakan hari ini, seakan-akan aku di penjara. Sedangkan engkau wahai Yahudi, dilihat dari balasan siksa neraka yang pedih, jahanam yang mengerikan yang Allah berikan untukmu di akhirat, di dunia seakan-akan engkau berada di surga, ya? Lalu Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Jadi ibu-ibu, hadis ini dulu di zaman Belanda itu untuk membuat orang Islam malas, ya. Sampai ada pujian di musola-musola itu, rugi dunia orang dadi opo-opo, rugi akhirat bakal ciloko. Ayo kalian, rugi dunia ya rugi. Orang nggak bekerja ya rugi, ya. Nah, ini dulu sesungguhnya berasal dari Belanda, stok harganya yang kemudian menyamar jadi orang Islam, menyampaikan hadis ini, mempopulerkan hadis ini untuk membuat orang Islam ini malas tidak bekerja, ya. Jadi jangan sampai salah memahami hadis sehingga jadi kita orang Muslim harus tetap bekerja, ya. Tapi ibu-ibu yang berbahagia, sekali lagi, walaupun kita disuruh bekerja, berusaha, tetap saja rezeki itu yang menjamin adalah Allah, ya. Kenapa? Kalau rezeki diukur dari kerja keras, maka kuli bangunanlah yang akan cepat kaya, ya. Jika rezeki itu ditentukan dari waktu kerja, maka warung kopi toko 24 jam yang lebih mendapatkan kekayaan. Jika rezeki karena jabatan, maka presiden, raja, orang yang menduduki orang paling kaya sedunia. Tidak. Rezeki itu sesungguhnya kita upayakan, tapi lagi-lagi dijamin oleh Allah. Karena itu ibu-ibu yang berbahagia dalam urusan rezeki, ketika kita mengusahakannya, ingat nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, dalam mengejar rezeki janganlah mengejar jumlahnya, tapi kejarlah berkahnya, ya. Sehingga
tidak silau dengan judi online, tidak tergiur dengan pinjam online, ya. Tidak takjub dengan ya, nanti ada narkoba, ya, dan macam-macam, ya. Cari yang berkah, cari yang berkah, ya. Kemudian yang ketiga, rezeki dengan syukur, rezeki dengan bersyukur, ya. Ayat yang bisa kita hafal, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu rahimakumullah. Dan kenapa kita bersyukur atas nikmat Allah, terutama yang kecil, karena kalau yang kecil saja kita tidak bisa bersyukur, sehat saja tidak disyukuri, ya, nanti kita tidak bisa mensyukuri yang banyak. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak, ya. Ibu-ibu kalau ada anak, ya, diberi orang tuanya lalu terima kasih, ya, insya Allah hari berikutnya orang tua mudah memberi sesuatu kepada anak. Diberi lagi, bersyukur, terima kasih, orang tua bahagia, diberi lagi. Anak bersyukur lagi sama orang tua, terima kasih, dikasih lagi. Tapi kalau anak dikasih tidak pernah terima kasih, kadang-kadang orang tua enggan memberi kepada anak. Kadang-kadang diberi tapi dikurangi. Bahkan kadang-kadang tidak dikasih sama sekali, supaya dia belajar bagaimana orang ketika tidak punya uang. Jadi ibu kepada anak kita, tidak semuanya harus kita beri kepada anak. Sekali-kali anak tidak diberi, ya. Sekali-kali anak tidak dikasih. Sekali-kali anak satu hari tidak pegang uang, supaya dia tahu betapa pentingnya orang tua buat anak. Ini penting buat kita, sehingga anak tahu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim, ibu rahimahullah. Kalau orang tidak bisa mensyukuri kecil-kecil, yakin yang besar tidak disyukuri. Ibu saya cerita berkali-kali, kami dulu ketika kecil makan itu dijatah, tempe dijatah, kerupuk dijatah, nasi dijatah, semua dijatah, supaya bisa mensyukurinya. Sehingga ketika mendapatkan sesuatu yang lebih, itu Masya Allah luar biasa. Makan daging ayam sepekan sekali hari Ahad, itu jadwalnya. Senangnya luar biasa, bersyukur karena biasa mensyukuri yang sedikit. Ibu-ibu, saya dapat cerita dari seorang teman yang mengajar di pondok yang elit, yang makanannya daging ayam, daging sapi, ikan. Ternyata anak itu seminggu bosan. Ternyata setelah itu dia keluar pengen beli pecel, keluar pengen beli nasi empok. Padahal di pondoknya itu daging-daging Masya Allah mewah, ya. Sampai ibu ya, ibu kan di medsos kan ada tahu beberapa. Tidak selalu kemewahan itu membuat kita bahagia. Dibantu ibu pun tahu pernah di medsos ada warung wakili. Ya. Banyak sego empok, ya. Didatangi banyak orang, Masya Allah. Ya. Warung di sawah, jalannya itu mobil, nggak bisa. Nggak
Saya kemarin diajak teman saya sepekan yang lalu. Di Pucun ada namanya warung Maksi. 10.000 anak sekolah dekat kalau tak tanya ada anak sekolah 3 sudah makan pirole 5.000 Pak. Oh itu sampai full. Bayangkan. Jadi tidak setiap kemudian harta banyak, hidup mewah itu membuat kita bahagia. Kadang ada orang menjadi jenuh, ya. Maka ibu-ibu, sedikit pun yang kita dapatkan hari ini bersyukur. Ya. Ibu-ibu pernah lihat ada orang kaya naik mobil di tengah sawah, lihat ada suami istri makan di sawah, gitu. Suami istri itu nikah kata yang naik mobil. Masya Allah nikmatnya gitu kan. Ya. Duduk tanpa alas gitu kan. Masya Allah nikmatnya luar biasa. Ya. Maka sekecil apapun disyukuri, supaya ketika Allah kasih kita banyak kita bisa bersyukur. Karena mustahil Allah kasih banyak kalau sedikit tidak bisa disyukuri. Ibu-ibu lihat orang panen jeruk kayak enak. Jadi hidup itu disyukurinya sekecil-kecilnya. Dan Allah menyampaikan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur kita kepada Allah hakikatnya untuk diri sendiri. Maka bersyukur kepada Allah agar Allah menambah nikmat kepada kita. Bersyukur atas rezeki supaya Allah menambah rezeki kepada kita. Bersyukur nikmat kesehatan dari Allah supaya Allah menambah sehat kepada kita. Ini pentingnya bersyukur kepada Allah. Oke? Berikutnya ibu rahimahullah adalah yang keberapa? Ketika menikah. Menikah itu pintu rezeki. Keempat ya, menikah itu pintu rezeki. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum iyaqulu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi nikah itu jalan untuk dapat kekayaan. Orang bujang itu sebanyak-banyaknya penghasilannya, kulkas nggak punya, sendok nggak punya, piring nggak punya. Iya tak? Nggak ada punya. Saya punya adik dulu, gitu. Yang kerja penghasilan rutin, nggak punya apa-apa. Setelah nikah, punya piring, punya sendok, punya gelas, punya dipan, punya lemari, ya, punya magicom. Maka menikah itu jalan mendapatkan rezeki. Maka Nabi menyampaikan iltamisul ghina fil nikah. Carilah kekayaan, hidup berkecukupan dengan menikah. Ibu kalau punya anak, ya, diyakinkan urusan nikah mendatangkan rezeki. Terutama yang laki-laki, yakinkan insya Allah nikah mendatangkan rezeki. Karena ini juga terjadi pada anak saya. Anak saya pertama itu mau kuliah. Kemarin kira-kira 7 bulan lalu saya dapatkan haji. Saya bilang nanti siapa untuk bisa haji. Dia bilang ini habis ini kuliah, nanti sama bin disuruh nikah. Ini harus punya butuh uang banyak. Kalau sudah haji nyaman uang banyak.
Bikin pikiran itu, saya bilang yakin Allah kasih rezeki. Orang nikah itu mesti diberi rezeki oleh Allah. Ibu pun kalau dari saya ceritakan loh, saya dulu menikah, ia tak punya duit. Habis nikah itu pulang berdua dengan istri ke Batu, istri saya Madiun, pulang ke Batu naik bis berdua. Gak ada acara ngunduh mantu di rumah saya karena saya gak punya uang. Pulang ke rumah uang tinggal 500.000 rupiah. Bayangkan. Lalu kemudian apa terjadi? Contoh sederhana yang kasat mata di luar itu banyak. Contoh yang kita bisa paham misalnya, habis nikah punya anak satu, sama mertua dikirimi mesin cuci. Punya anak dua dikirimi sepeda motor. Anak tiga diberikan tanah, dibangunkan rumah. Mertua ini anak 5 datang mobilnya ke rumah. Saya dulu gak bayangin begini, Bu, gak bayangin. Bayangan saya itu, ya Allah, rumah tangga ini kok biaya gede, punya omah, punya ibu. Ternyata Allah kasih tanpa diduga. Dan banyak begitu kisah teman-teman saya, yakin. Itu saya ceritakan hanya soal yang kelihatan, tetapi sesungguhnya rezeki yang tidak kelihatan itu sangat banyak. Anak itu rezeki, betul? Anak itu rezeki, sehat itu rezeki, gitu. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita menikah berumah tangga sesuai apapun, insya Allah Allah tidak menyia-nyiakan kita jika kita menikah benar-benar niatkan karena Allah. Sehingga Nabi menyampaikan, salatatun kulluhum haqqun 'ala Allah azza wa jalla aunuhu. Ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah. 1, orang yang berjihad di jalan Allah. 2, orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Ya. Orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya pasti ditolong oleh Allah. Ya. Jadi kalau niatnya nikah benar, motivasinya benar, tujuannya benar, yakin ditolong oleh Allah. Ya. Sampai ada beberapa buku menulis tentang keajaiban rezeki setelah menikah. Itu penting. Anak kita supaya kalau menikah itu paham, menikahlah Allah akan memberimu rezeki. Penting. Karena anak kita kalau nggak baca begini, ketakutan menikah, khawatir berumah tangga. Karena ini yang seringkali ditakutkan remaja-remaja ketika mereka akan menikah. Hitungannya matematika, bayar pusat ini, digi mangan sak ini, digi cuci sak ini, digi butuh sak ini, nggak cukup. Begitu seringkali. Padahal hidup rumah tangga semua yang mengalami tidak bisa di matematika, betul? Sehingga ada matematika yang rumah tangga itu nggak ada. Gak tuntut, gak masuk akal. Saya sering ngaji sama anak saya, iki loh, Mbah Bumi, anaknya 10, guru swasta, yo anaknya mangan kabeh, di sekolah kabeh, iya, jadi kan, maka menikah. Ibu yang punya anak laki-laki diberikan buku supaya baca. Karena anak kita begitu. Ya. Ini ya. Berikutnya bahagia. Yang keberapa? Yang keempat. Ya, anak. Oh, kelima soal. Anak itu pintu rezeki. Anak itu pintu rezeki. Bukan yang mengurangi rezeki, apalagi menghambat rezeki, apalagi menutup rezeki.
Anak itu pintu rezeki, anak yang mendatangkan rezeki, anak yang menghadirkan rezeki pada rumah tangga. Dan Allah katakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatalahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena takut berkurang hartamu, karena takut engkau tidak bisa kasih dia makan, takut kelaparan. Apa kata Allah? Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Ya, Allah yang kasih rezeki kepada anak-anak kita dan juga kepada kita. Maka ibu, ini penting buat ibu-ibu ya. Jangan sampai pikiran nggak mau punya anak banyak karena urusan rezeki. Ya. Yakin Allah kasih rezeki. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Kayak orang di kampung saya punya tanah 500 meter. Anaknya dua, mikirnya anak saya masing-masing 250. Kalau anak saya 5, masing-masing 100 meter. Pikirannya begitu. Padahal soal anak punya rumah kayak apa, di mana yang ngasih rezeki siapa? Allah, bukan bapak ibunya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Dan anak kasih warisan banyak belum tentu kaya raya. Ada anak yang kemudian warisannya banyak habis, rumah habis, bahkan rumah orang tuanya kejual. Ya, jadi Allah yang kasih rezeki, Allah yang jamin rezeki. Ya. Dalam ayat yang Allah menyampaikan, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Ya, karena takut kemiskinan. Ini ada berita banyak orang punya anak banyak. Ini sebuah anaknya banyak. Ada yang anaknya 88. Banyak. Ya. Saya sebulan yang lalu nikahkan orang, anaknya 23. Anaknya 23. Ya. Benar. Anaknya 23. Ada sekarang itu 23 di Batu. Di Jokerjo. Satu ibu. Satu istri, Bapak. Dari dua itu. Ya. Banyak anak. Ya. Jadi jangan khawatir karena ada banyak. Ini banyak kan? Ya. Yakin Allah kasih rezeki. Ibu tanya, kira-kira penghasilan orang tua kita dulu dengan kita banyak mana? Banyak kita. Banyak kita. Seharusnya ketika penghasilan kita banyak, anak kita lebih banyak daripada orang tua kita. Gitu. Matematikanya begitu mestinya. Kalau orang tua saya dulu 10, mestinya saya 20. Kan begitu logikanya. Dulu bapak saya hanya di rumah hanya ada sepeda motor 1. Ya. Sekarang di rumah itu sepeda motor ada 2, 3, 4 ini. Sejumlah anak, mobil sejumlah penghuni rumah tangga. Gitu kan? Maka penting yakin soal anak. Ya. Saya tanya beberapa pengajar itu. Sekarang rata-rata anaknya cuma 2, sementok. 3 jarang, 4 itu selatan. Bahkan kamu tunggu ya. Sekarang mulai dimunculkan kalau selama ini 2 anak cukup, nanti ini ada program 1 anak. Itu lebih ngeri.
Kalau kemudian programnya 1 anak dan orang ditakut-takuti punya anak 2, 3, 4, 5, nanti lama-lama jumlah umat manusia habis. Karena jumlah orang tua itu semakin lama tidak bisa dibentuk, akan meninggal dunia. Tapi yang cuma 1, lama-lama orang habis. Dan banyak negara-negara barat sudah kekurangan penduduk. Ya. Sudah kekurangan penduduk. Nah, maka ibu jangan sampai ada pikiran begini. Ya. Allah jamin rezeki, Allah jamin rezeki. Ya. Kemudian yang ke-6, istighfar. Ya. Ini pintu rezeki. Ini cara untuk mendapatkan rezeki. Ya. Ini cara untuk datangnya rezeki. Ya. Maka ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat ada kisah Imam Hasan Al-Basri kedatangan tamu. Bertanya tentang apa? Sawahnya yang kering. Apa kata beliau? Beristighfarlah. Datang orang kedua, ya, hidupnya miskin. Apa kata beliau? Beristighfarlah. Datang orang ketiga menyampaikan, tidak turun hujan di kampung saya. Apa kata beliau? Beristighfarlah. Lalu seseorang yang dekat dengan Imam Hasan Al-Basri heran. Ada 3 orang datang berbeda dengan masalah yang berbeda, jawabannya sama. Apa kata beliau? Lalu beliau membacakan ayat di dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan mendatangkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi ibu-ibu ya, kalau istighfar mendatangkan rezeki, berarti orang melakukan dosa itu menutup rezeki. Maka dulu orang tua kita seringkali bilang, wong suami istri lek gegeran rezeki ini seret. Kenapa seret? Karena gegeran itu bagian dari dosa rumah tangga. Jadi ibu-ibu kalau pengen rezekinya lancar, jangan suka gegeran dengan suami. Hindari bertengkar dengan suami. Jauhi bibit-bibit bertengkar dengan suami. Ya. Sudah mengalah saja rumah tangga itu. Ya. Karena kalau kemudian kita gegeran dengan suami, itu sesungguhnya kita sedang menutup pintu rezeki. Siapa yang menutup? Ya rumah tangga itu sendiri. Maka kalau ada gegeran, bertengkar, cekcok, marah-marah, jengkel, mangkel, kecewa, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, atau istri minta maaf kepada suami supaya Allah mendatangkan rezeki. Ya, ini penting ibu-ibu, karena kadang-kadang orang rumah tangga itu rezekinya yang bilang lagi gak oleh utangan, gitu. Akhirnya pinjam online, akhirnya taktil, begitu. Dilihatnya rezeki tidak datang itu karena urusan fisik, tidak. Boleh jadi rezeki sulit karena seringkali bertengkar gegeran. Ya. Maka ibu kalau ada tetangga kesulitan ekonomi, ya, tidak selalu kemudian nasihatnya nyilo iki, nyambut ini kerja iki, melo iko, nyoba usaha iki, gak selalu begitu. Ya, gak selalu begitu. Lihatlah
Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang curhat tentang urusan ekonomi, tentang urusan sawah yang kering, tentang tidak turunnya hujan, nasihatnya satu, istighfar. Ya. Makanya penting kita pahami, karena urusan rezeki tidak selalu urusan ikhtiar, tidak selalu urusan kerja, tidak selalu urusan pinjaman. Ya. Apalagi kemudian ngapunten ya, ketika pinjam online, ya, ketika Pak Kedil itu jelas-jelas riba, dan riba itu dosa, dan itu bukan menambah rezeki tapi menyulitkan rezeki. Sampai kemudian kisah istrinya datang kepada hukum, dia ceritakan pinjam pertama sedikit, kedua semakin dalam, ketiga semakin dalam, dan terakhir itu dia yang paling berat. Dia ceritakan, ini Pak, gan lubang tutup lubang, dan semakin lapar lubangnya semakin dalam. Dia cerita, jadi riba, detail pinjam online itu semakin mengerikan, akhirnya semakin mengerikan. Ya. Kenapa? Itu dosa, ya, itu dosa. Sampai kemudian rumah tangga hancur gara-gara sakit. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang berikutnya berarti ya, yang berapa? Yang sedekah. Pintu rezeki itu sedekah. Jadi kalau kesulitan rezeki sedekah, pengen rezeki sedekah, pengen rezekinya banyak sedekah. Ya. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Masih ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf? Masih ingat? Masih ingat? Huh? Ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf? Oh, Masya Allah, luar biasa kisahnya ya. Belum pernah dengar? Masya Allah. Abdurrahman bin Auf kaya raya, hartanya paling banyak. Karena begitu kayanya, suatu saat beliau mendengar Nabi mengatakan orang kaya akan masuk surga paling akhir. Yang pertama kali siapa? Orang-orang miskin. Lalu Abdurrahman bin Auf ini merasa dirinya termasuk golongan orang kaya, konglomerat, hartanya banyak, dagang gak pernah rugi, usaha gak pernah rugi, selalu untung dan untungnya terbaik. Mendengar hadis ini, Abdurrahman bin Auf takut. Begitu takutnya, sampai suatu ketika setelah umat Islam perang dalam waktu yang lama, perang Tabuk, dan pulang ke Madinah, ternyata di Madinah didapati umat Islam di Madinah sedang ada musibah besar, yaitu kurma kaum muslimin busuk, rusak, nggak bisa dimakan, nggak bisa dijual. Lalu beliau Abdurrahman bin Auf punya ide gila. Dia sampaikan kepada orang Islam di Madinah, siapa yang punya kurma busuk, rusak, nggak bisa dimakan, bawa ke rumah saya beli dengan harga normal. Kenapa? Dia ingin menghabiskan hartanya supaya jadi orang miskin, supaya masuk surga paling awal. Semua umat Islam di Madinah mengumpulkan kurmanya, dibawa ke Abdurrahman bin Auf dan dibeli dengan harga normal. Sampai semua harta Abdurrahman bin Auf habis, uangnya habis, dan Abdurrahman bin Auf akhirnya gembira karena jadi orang miskin. Tidak lama kemudian datang utusan dari Yaman yang menceritakan ada musibah penyakit dahsyat di Yaman, kayak COVID gitu, wabah besar, dan tidak ada obat kecuali kurma busuk.
Kata dokter obatnya hanya kurma busuk. Yang lebih luar biasa, pesan Raja Yaman ketika itu, kalau engkau mendapatkan kurma busuk, belilah dengan harga 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dan tidak ada pilihan lain kecuali utusan itu membeli semua kurma busuk yang berada di rumahnya Abdurrahman bin Auf dengan harga berapa? Nggak usah khawatir sedekah jadi orang miskin. Ya, nggak usah takut infak harta berkurang. Ibu-ibu, saya ceritakan. Kira-kira hari Jumat ini Jumat yang lalu, saya acara saya mau sebulan, nggak duit 5.000, si 5.000 telepon infak di depan masjid. Masukkan 5.000 kok infak. Subuh jam 4, jam setengah 6 telepon teman. Paling ada orang mau infak untuk pondok berapa? 10 juta. 10.000 mancingi oleh 10 juta. Kalau jenengan mancingnya ambil cacing oleh jahe. Lek mancing di samudra mosok cacing. Enggak tuh. Jadi ibu, hidup ini satu paket. Kalau pengen dapat ikan kecil, carinya di sungai-sungai, sawah-sawah itu. Kalau pengen ikan paus, di samudra yang luas. Ya. Jadi kalau pengen rezeki yang besar, usahanya harus besar. Nah, begitu. Satu paket hidup itu. Gak mungkin kita dapat paus di Cerobojo ada. Ya. Kan paus itu di laut selatan sana. Itu begitu. Jadi semakin banyak orang sedekah, Allah kembalikan lebih banyak lagi. Ini kembalikan lebih banyak lagi. Gak usah khawatir. Ya, maka sedekah menambah rezeki. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Bisa tinggal sekian. Gak usah khawatir. Yang penting untuk kebaikan Allah ganti. Allah ganti. Nah, yang ke-8, takwa. Ya, takwa. Ini ayat berada pada surat At-Tolak. Insyaallah kita hafal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki. Memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi takwa itu jalan rezeki. Dan lebih luar biasa, ayat ini ada pada surat At-Tolak. Ayat tentang perceraian. Karena seringkali orang cerai itu, khususnya ibu-ibu, selalu dihantui urusan nafkah kehidupan, soal belanja sehari. Tapi Allah taruh ayat ini pada surat At-Tolak untuk meyakinkan kita, khususnya ibu-ibu, jika kemudian kita hidup sendiri, entah karena apapun suami kita pergi, entah meninggal, entah kemudian qadarullah cerai, yakin Allah kasih rezeki. Nggak usah khawatir. Yang penting takwa kepada Allah, Allah kasih rezeki. Ibu ada kisah ini? Ada kisah? Ya. Ada kisah seorang istri mau ditinggal pergi sama suaminya. Lalu tetangganya bisik-bisik, mau-maunya engkau ditinggal, engkau tidak dikasih belanja sama suamimu. Mau-maunya engkau ditinggal, engkau tidak dikasih nafkah sama suami. Allah bilang di sini, selama aku hidup berumah tangga dengan dia, aku hanya mengenal suamiku seorang pemakan yang baik, dan dia bukan pemberi rezeki. Dia bukan pemberi rezeki.
Zahabal akal wa yabaqar razaq. Telah pergi orang yang biasanya makan dan tetap bersamaku Maha Pemberi rezeki. Yakin 100% urusan rezeki, yang penting takwa kepada Allah. Maka ibu-ibu, ini penting untuk diri kita supaya tidak cemas, tidak bingung, karena semuanya dijamin oleh Allah dan ada banyak pintu buat kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Ya, saya kira itu ibu-ibu rahimahullah. Ya, sebelum ditutup mungkin ada satu dua yang disampaikan. Mohon silakan. Terima kasih Ustaz. Yang terakhir ini Ustaz, yang ayat At-Tolak 2 dan 3 itu kan terkena dengan ayat 1000 dinar ya Ustaz. Itu maksudnya tuh apa Pak Ustaz? Ayat 1000 dinar itu apa? Terus apa ya maksudnya, pengaplikasiannya itu gimana? Itu termasuk apa? Boleh apa tidak? Maaf. Terima kasih. Aslinya saya tuh nggak ngerti ayat 1000 dinar itu apa dan untuk apa gitu Ustaz. Ya, terima kasih Bagia. Jadi ini hanya apa ya? Orang gaduh ya. Ayat At-Tolak 1000 dinar. Ya. Tidak ada dalil keterangan dari Nabi, dari Allah bahwa ini maknanya 1000 dinar. Tapi kalau maknanya bahwa takwa itu menjadikan Allah menjaga rezeki, itu pasti. Ya, itu pasti. Ya. Maka ibu-ibu rahimahullah, hindari sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada keterangan yang jelas terkait dengan apa yang kita pelajari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu ada lagi ibu? Cukup insyaallah ya. Sudah mau setengah 10 ya. Mudah-mudahan sedikit manfaat buat kita semua. Ya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah semoga dapat rezeki yang berkah. Dan jatuh kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita dan apa yang kita lakukan senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tawwab ya Ghafur, kami semua sesungguhnya menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa dosa kami sangat banyak ya Allah. Maksiat kami bertumpuk-tumpuk ya Allah. Engkau berikan kami nikmat, tapi jarang kami mensyukurinya. Engkau berikan kami kesehatan yang mahal, tapi kami sering kali melalaikannya. Engkau berikan kami kehidupan umur, tapi jarang kami menyadari bahwa itu nikmat dari punya Allah. Ya Allah, karena itu ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami. Ampuni sebanyak apapun kelalaian kami kepada semua nikmat-Mu ya Allah. Ampuni lupanya kami kepada-Mu ya Allah. Ampuni sebanyak apapun maksiat-maksiat yang pernah kami kerjakan ya Allah. Dan limpahkan kepada kami rahmat dari sisi-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Mujib as-Sabirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal dari sisi-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari rezeki yang tidak halal. Ya Allah, berkailah rezeki kami. Ya Allah, berkailah apa yang Engkau limpahkan kepada kami. Berikan kepada kami nikmat rezeki yang halal ya Allah, dan jauhkan kami dari rezeki yang haram.
Selamatkan kami dari rezeki yang subhan ya Allah. Ya Allah, kalau selama ini kami pernah mendapatkan rezeki dari yang tidak halal, ampuni ya Allah. Halalkan ya Allah, bersihkan ya Allah. Ampuni dosa kami ketika kami mencari rezeki dengan jalan yang tidak halal ya Allah. Ampuni kami yang pernah memberi makan anak-anak kami dengan rezeki yang haram ya Allah. Ampuni dosa kami pernah menyuapi anak-anak kami dengan makanan yang haram ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Selamatkan rumah tangga kami ya Allah. Ya Rahman, ijabah doa kami. Ya Rahim, kabulkan doa kami. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas ketaatan ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar ya Allah, dan berikan kami rezeki kekuatan untuk melakukannya. Berikan kami kekuatan iman untuk melakukannya. Berikan kami kekuatan jiwa untuk melakukannya ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang dosa itu dosa, bahwa yang maksiat itu terang benderang di mata kami maksiat ya Allah. Dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Beri kami kemampuan untuk menjauhnya ya Allah, agar kami selamat di dunia sampai di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.